Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini masih memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat sehat ya, nikmat iman. Mari kita juga aturkan sholawat kita kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada kita selaku umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaat dari beliau hingga akhir zaman nanti. Ya, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembukaan dan sosialisasi pendidikan karakter budi pekerti yang insya Allah akan kita laksanakan dari tanggal 27 ya, terhitung hari ini sampai dengan tanggal 20 Mei nanti, kurang lebih hampir 25 hari Pak Wahid ya. Ya. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 ini tentunya banyak kegiatan yang berbeda dari tahun sebelumnya, termasuk di Ramadan sekarang ini. Ya, banyak kegiatan-kegiatan yang belum kita bisa laksanakan semaksimal mungkin, baik dalam hal pembelajaran ataupun kegiatan-kegiatan atau aktivitas sehari-hari seperti biasanya. Ya, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Nah, lanjut berdasarkan kepada surat edaran dari Dinas Provinsi ya, Dinas Pendidikan nomor 443/5037/set-disdik tentang perpanjangan waktu pelaksanaan PBM di rumah dan perubahan informasi kegiatan akademik tahun pelajaran 2019-2020. Yang dimana di dalamnya termasuk harus melaksanakan kegiatan pembelajaran pendidikan karakter pengembangan nilai-nilai keagamaan sesuai agama yang dianut. Nah, kegiatan amaliyah Ramadan bagi siswa muslim. Nah, berdasarkan dari surat edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi tersebut, SMA Negeri 1 Panunggal akan melaksanakan kegiatan peningkatan budi pekerti ya, yang dimulai di tanggal 27 sampai 20 Mei melalui sistem daring. Nanti teknisnya akan disampaikan oleh Pak Wahid. Nah, untuk pengerjaan ini ya, pengerjaan PBP ini, penumbuhan budi pekerti ini, silakan kalian isi, kemudian silakan kalian ikuti dan juga laksanakan sebaik mungkin. Kemudian apakah ini dinilai? Ya, pasti ini dinilai. Tapi di sini juga harus berdasarkan pengisiannya terhadap kejujuran ya. Jujur itu lebih penting daripada hanya sekedar nilai. Jadi Bapak minta karena ini di bulan Ramadan, alangkah baiknya dan harusnya setiap nanti tugas yang diberikan diisi dengan atau dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan juga rasa kejujuran. Ya, itu yang lebih penting. Nah, karena kita kegiatannya setiap hari melaksanakannya di rumah, ya, ataupun nanti kalau misalkan di sekitaran masjidnya masih melaksanakan sholat berjamaah, silakan kalian tetap waspada, ya, tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga kebersihan, kemudian jangan sampai terlalu over ya dalam melaksanakan kegiatan selain kegiatan-kegiatan yang memang penting. Nah, hindari aktivitas ya di luar kalau memang itu tidak penting.
Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Nanti untuk juknisnya, bagaimana tata cara pelaksanaannya, kemudian apa yang harus diisinya akan dijelaskan oleh Pak Wahid. Mudah-mudahan kalian dapat melaksanakannya dengan baik. Kemudian seperti Bapak bilang tadi di awal bahwa pengerjaannya atau pelaksanaannya harus didasari atas kejujuran. Nah, manfaatkan waktu luang ini sebaik mungkin, perbanyak ibadah kita di bulan suci Ramadan. Kemudian tetap jaga kesehatan, tetap jaga olahraganya supaya daya tahan tubuh kalian itu lebih meningkat dan terhindar dari COVID-19. Ya, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya dengan normal. Ya, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada anak-anak yang sudah berpartisipasi pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan dengan berpartisipasinya pada kesempatan hari ini senantiasa itu menjadikan ladang amal untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, di sini Bapak akan menyampaikan berkenaan tentang juknis atau tata cara sosialisasi ya. Jadi yang belum masuk ya, jangan khawatir. Jadi nanti yang belum masuk itu nanti akan Bapak share via YouTube ya. Jadi nanti akan Bapak share via YouTube. Oke, selawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan senantiasa kesehatan selalu menyertai kita semuanya. Baik, langsung saja Bapak akan share screen berkenaan tentang materi, ya. Sudah tampil belum, Nak? Sudah ya? Masih loading ya? Udah ada ya? Oke, baik. Nanti materinya Bapak akan share via link ya. Jadi nanti silakan download sendiri-sendiri. Filenya itu terdiri dari 2 file, yaitu ada Word dan PDF. Nah, jadi saran Bapak silakan saja langsung PDF-nya nanti yang di print. Kalau misalkan mau diperbesar, diperbanyak, ya kamu printnya yang Word-nya begitu. Nah, jadi ini adalah jurnal Ramadan 1441 Hijriah yang akan kalian gunakan dari tanggal 27 sampai tanggal 20 Mei. Nah, jadi dimulainya dari hari ini ya. Oke, Bapak buka ya. Nah, ini jurnal Ramadannya. Oke, ini jurnal Ramadan 2020 1441 Hijriah SMA Negeri 1 Kelapa Nunggal. Nah, ini nanti kalian print sendiri di rumah masing-masing ya. Untuk kelas 10 itu jilidnya
warna hijau. Untuk kelas 11 itu jilidnya warna biru ya. Diulangi ya. Jadi untuk kelas 10 jilidnya itu warna hijau, untuk kelas 11 jilidnya itu warna biru. Nah, ketika nanti masuk sekolah, maka ini nanti dikumpulkan ya. Nah, di sini yang pertama kamu isi pada hari ini tulis tangan ya. Pada hari ini hari apa? Senin misalkan ya. 27 April 2020. Saya ABD Wahidin, kelas 11 MIPA 5. Insya Allah saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memaksimalkan Ramadan tahun ini serta mencapai target-target Ramadan saya. Tanda tangan tuh. Nah, setelah tanda tangan, kemudian nanti kamu sertakan nomor handphone kamu dan alamat kamu. Jadi khawatir nanti buku jurnal ini tercecer atau jatuh dan sebagainya, nanti bisa dikembalikan begitu ya. Jadi supaya tidak ngeprint 2 kali begitu. Kemudian halaman ketiga ini ada target Ramadan. Nah, di sini Bapak sertakan hanya ada 15 target ya. Ini 15 target yang menurut kamu penting. Misalkan contoh ya, nomor 1 puasa Ramadan full tanpa bocor misalkan. Nah, kemudian nanti ketika kamu sampai tanggal 20 itu sesuai, nah kemudian kamu centang tuh yang kotaknya. Berarti target kamu itu tercapai begitu. Tapi kalau misalkan kamu menjalankannya setengah-setengah, ya maka kamu kasih tanda silang. Kalau kamu tidak mengerjakan sama sekali, kamu kasih strip begitu. Kalau sama sekali masa iya, ya kan? 30 hari Ramadan enggak puasa begitu. Kemudian nanti nomor 2 silakanlah isi lagi yang lainnya. Misalkan dengan istiqomah sholat duha, istiqomah sholat tahajud dan yang lainnya. Pokoknya target-target kamu saja selama Ramadan ini. Misalkan infak sodako seminggu 2.000 atau berapa lah gitu ya. Pokoknya ini silakan kamu sendiri begitu. Oke. Kemudian halaman keempat ini adalah tuliskan target ibadah kamu. Ingat setiap amalannya dapat dilipat gandakan loh, apalagi di bulan Ramadan. Nah ini puasa, nanti puasa 30 hari full. Sholat subuh berjamaah terus, sholat zuhur berjamaah terus. Kalau misalkan berjamaah terus, misalkan dengan keluarga, atau misalkan sholat tapi tidak pernah terlewat, ya maka itu centang begitu ya, checklist begitu. Tapi kalau misalkan kadang-kadang itu silang, kalau sama sekali tidak, strip begitu ya. Selanjutnya halaman kelima, nah ini planner. Nah kamu bikinlah jadwal-jadwal atau bikinlah target-target di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Itu yang kecilnya itu tanggal. Misalkan Senin tanggal berapa, kemudian kamu silakan tuliskan targetnya. Misalkan di Senin ini tanggal 27 itu kamu harus hatam Quran, salah. Misalkan harus baca Quran minimal 10 lembar atau 5 lembar, silakan begitu. Kemudian nanti Selasa besok tanggal 28 nanti targetnya apa, planningnya gitu ya. Kemudian Rabu, Kamis terus sampai Minggu tuh. Kemudian nanti ada kata-kata motivasi itu di samping. Silakan kamu jadikan sebagai moto, jadikan sebagai motivasi dan visi misi kamu. Tulis sebagus mungkin, begitu. Nah ini ya, ini halaman ke-5 dan ke-6. Kemudian halaman berikutnya, halaman ke-7. Nah di sini adalah Ramadan checklist. Ini adalah amal harian. Kamu checklist nih, ini ada petunjuknya. Isilah dengan menggunakan tanda checklist bila puasa atau tilawah, gitu ya, atau sholat, begitu. Ini sholatnya maaf tidak terbawa ya, termasuk sholat ya. Jadi sholat, zikir ya kan. Isilah dengan menggunakan tanda checklist bila puasa atau tilawah atau sholat sunnah, kemudian zikir, istighfar dan yang lainnya.
ini kamu tulis, kamu centang, gitu ya. Bila kamu tidak melaksanakan, ya, kalau tidak melaksanakan sama sekali, misalkan tilawah Quran tanggal 27 enggak sama sekali, maka strip. Salah. Kalau misalkan tidak puasa atau tidak amalan, kamu tanda silang. Begitu. Jadi kalau melakukan centang, kalau tidak melakukan silang, kalau perempuan, ya namanya perempuan kan suka bertemu dengan tamu merah begitu ya. Nah, kalau misalkan perempuan yang haid, maka dikasih tandanya strip begitu. Nah, istilah untuk menggunakan tanda, nah tadi sudah Bapak sampaikan ya. Jadi kalau strip itu bila sholat berjamaah, tapi tidak berjamaah pun tidak apa-apa. Karena kan masih kondisi suasana wabah ya. Jadi masih ada sebagian yang memang di masjid itu ditutup, bukan dilarang untuk sholat, tapi dilarang untuk sholat berjamaah di masjid dulu, tapi sholatnya di rumah masing-masing. Nah, jadi simpulannya kalau kamu melaksanakan, kamu kasih centang. Kalau kamu tidak melakukan, kamu kasih silang. Kalau yang wanita lagi head, kamu kasih strip. Begitu. Kalau Robiul head, ya nggak mungkin Robiul head kan, laki-laki. Begitu. Ya, itu. Kemudian, setelah itu, kemudian kamu tanda tangani. Jadi, tanda tangan orang tua, ini orang tua yang tanda tangan. Telah ditandatangani pada tanggal berapa nih nanti? Ya minimal hari terakhir lah. Misalkan tanggal 9-nya ini boleh. Tanggal 9 misalkan 9 Mei 2020 telah dilaksanakan oleh Robiul misalkan yang melaksanakannya. Kemudian tanda tangan orang tua kamu, jebret begitu, ya. Ini halaman ke-7. Kemudian halaman ke-8, ya untuk halaman ke-8 sama saja ya. Cuma tadi bedanya dari tanggal 27 sampai 9. Untuk halaman berikutnya ini adalah dari tanggal 10 sampai 20. Jadi nanti kamu tanda tangannya di sini orang tua mengetahui tanggal 9 dan tanggal 20 minimal laporannya. Begitu. Ya. Oke, selanjutnya halaman 9. Nah, ini adalah daftar tilawah kamu. Jadi kalau kamu ngaji, ya ini di sini suratnya surat apa, tulis. Ayatnya ayat berapa, kemudian tanggalnya tanggal berapa. Nah, kemudian intisari atau ayat yang kamu baca itu mengenai apa. Nah, maka dari itu kamu kalau bisa baca Qur'annya, baca tilawahnya itu yang ada terjemahannya. Jadi supaya kamu paham begitu. Jadi kan ngaji banyak tapi kalau nggak paham isinya kan juga kurang bagus gitu ya. Jadi nanti silakan sambil dibaca terjemahannya. Kemudian nanti intisari atau makna yang terkandung dari beberapa ayat yang kamu baca itu tentang apa begitu. Itu ya. Oke, lanjut ini sama nih, halaman 9, halaman 10, halaman 11 juga sama. Karena sesuai dengan amanah dari Kementerian Agama dan PAIS juga dan Kadisdik untuk serta-merta untuk kita rajin untuk membaca Quran, begitu. Ya. Ya. Ya mungkin ada yang HP-nya ada yang kurang tahu kali. Jadi kan masuk Chrome itu bisa pakai link, bisa pakai number link. Number. Kalau pakai number itu kamu masuk ke aplikasinya. Masuk ke aplikasinya, kemudian kamu tulis namanya itu bisa diganti-ganti. Kalau pakai link itu otomatis pakai email. Kalau misalkan pakai number meeting itu kamu harus masuk ke aplikasinya dan namanya bisa diganti-ganti, dirubah-rubah.
Tapi kalau masuk pakai link itu namanya nggak bisa dirubah sesuai dengan nama yang ada di email masing-masing. Seperti itu Andika. Ya, dicoba aja ke link. Kalau misalkan linknya nggak bisa, masuk pakai number meeting. Tapi kalau pakai number meeting itu masuk ke aplikasinya dulu, begitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini selanjutnya halaman 12 ini adalah dokumentasi kamu. Ya minimal satu dokumentasi mewakili tapi yang terbaik, terbagus, begitu. Jadi nanti yang pertama itu ada sahur puasa. Nah, jadi ketika kamu sahur dengan orang tua kamu dokumentasikan tuh. Sebagus mungkin, secantik mungkin fotonya. Ceprek begitu ya. Kemudian kamu tempel di situ. Kemudian ketika buka puasa, kamu tempel di situ sambil doa begitu ya. Nah, setelah itu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar. Nah, maka kalau kamu berjamaah sholatnya ya ketahuan di fotonya juga ramean begitu, ya kan? Sholat maghrib, sholat isya, nah, tempel di situ, ya. Kemudian dokumentasi kegiatan yang lain. Ketika kamu baca Quran di pagi hari, kemudian di siang hari ya minimal sampelnya 2 lah. Ketika kamu baca Quran di pagi atau di malam hari, kamu tempel. Kemudian ketika sholat duha atau ketika hendak sholat duha, setelah sholat duha. Nah, jadi ditempel juga tuh. Kemudian saat hendak sholat tarawih. Nah, ini tarawihnya nanti kelihatan kamu berjamaah atau tidaknya, nanti dipoto kelihatan. Kemudian nanti setelah sholat tarawih. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya ini adalah materi penguatnya. Ini adalah materi penguatnya. Silakan masuk ke link materi, kemudian beri ringkasan di kolom komentar dengan format, nama lengkap, kemudian kelas, berikan komentarnya. Nah, ini boleh ditulis tangan, boleh di screenshot, boleh. Kalau kamu mau di screenshot, kamu masuk ke linknya. Setelah masuk ke linknya itu kamu tonton, kalau di YouTube, kemudian kamu tinggalkan komentar di link YouTube itu, kemudian komentar kamu itu kamu screenshot. Tapi ketika screenshot jangan lupa nama kamu dan kelas itu harus terbawa. Nah, kemudian kamu tempellah di kolom itu. Jangan lupa di subrek juga, begitu ya. Supaya menjadi motivasi Bapak untuk membuat materi pembelajaran berikutnya ya. Jangan lupa di subrek begitu ya. Baik, lanjut. Kemudian materi kedua adalah berkenaan tentang sholat tarawih dan witir. Nah, ini sumbernya dari blog Bapak ya. Silakan nanti masuk ke blog Bapak. Kemudian nanti kamu cari materi tentang sholat tarawih dan witir. Setelah itu kamu buat ringkasannya. Boleh ringkasannya itu di kolom komentarnya langsung di blog itu. Kemudian tapi kamu tinggalkan nama dan kelas. Kemudian kamu screenshot. Nah, ketika kamu panjang penjabarannya di sana, kamu paling tidak screenshot yang ada nama kamu sama kelas dan ada ringkasan kamu ke bawahnya. Gitu. Kalau misalkan banyak, jangan semua screenshot semua, kan nggak muat juga begitu. Itu ya. Kemudian yang ketiga adalah mengenai materi ringkas tentang zakat fitrah. Sama sumbernya itu di blog Bapak. Silakan nanti masuk ke blog Bapak, kemudian cari materi mengenai zakat fitrah. Setelah itu kemudian kamu ringkas. Nah, ketika ringkas boleh di kolom komentar, boleh ditulis tangan di sini, silakan. Kalau di kolom komentar kemudian sepanjang mungkin apapun boleh, kemudian kamu tinggal screenshot saja. Nanti nama dan kelas itu lebih atas, kemudian sedikit ringkasan kamu tertangkap layar. Kemudian kamu tempel. Begitu. Kemudian materi berikutnya yang keempat adalah mengenai materi tentang bimbingan Idul Fitri. Nah, sama ada di blog Bapak juga. Silakan nanti dibuka blognya. Kemudian cari materi mengenai bimbingan Idul Fitri. Nah, kemudian kamu buat ringkasannya juga. Tadi yang sudah Bapak sampaikan, boleh meninggalkan di kolom komentarnya, tapi yang wajib sertakan nama kelas, kemudian ringkasannya. Kemudian di screenshot atau boleh ditulis tangan di sini, silakan.
Kemudian materi berikutnya adalah mengenai materi fikih wanita. Nah, untuk fikih wanita ini Bapak berikan kebebasan kepada kalian. Ada beberapa materi yang harus wajib masuk ke link tertentu. Ada materi yang memang kamu bebas untuk berkreasi. Silakan untuk mencari. Nah, untuk fikih wanita atau fikih wanita ini dari sumber yang lain. Nah, kalau sumber yang lain ini tidak boleh di screenshot, tidak boleh ditangkap layar. Kalau yang ini harus wajib ditulis tangan. Kalau ada link atau ada sumbernya langsung, itu boleh di screenshot di kolom komentarnya. Kalau yang tidak ada sumber khususnya, maka kamu ini harus tulis tangan di sini. Ya minimal fikih wanita ringkasannya mengenai apa, misalkan mengenai haid. Haram kepada orang yang haid ada berapa minimal. Terus pokoknya tentang seputar wanita lah, ya, begitu. Kemudian materi berikutnya adalah mengenai materi tabayun melawan hoax, ya. Nah, ini juga silakan cari ke materi yang lain, kemudian kamu tulis ringkasannya di sana. Kemudian berikutnya adalah materi mengenai tips menghafal dan keutamaan Al-Qur'an. Nah, cari sumber yang lain juga, kemudian kamu nanti tuliskan ringkasannya. Kemudian berikutnya materinya mengenai materi sejarah peradaban Islam dan pencegahan bahaya radikalisme, cari sumber lain. Kemudian prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Kemudian materi tasamuh atau toleransi umat beragama. Nah, selesai itu ditulis semua, nanti akan ada evaluasinya. Jadi materi-materi yang semuanya itu dipelajari oleh kalian, nanti akan ada evaluasi. Nah, di sini ada keterangannya. Satu, yang pertama, setiap materi harus dirangkum atau diringkas, atau boleh tangkap layar ditempel di tempat yang disediakan. Tapi ini bagi yang linknya sudah dikhususkan. Bagi yang linknya belum dikhususkan atau yang bebas kamu mencari, ini wajib ditulis tangan. Kemudian yang kedua itu ada evaluasi. Nah, untuk evaluasi ini Bapak jadwalkan pada tanggal hari Minggu 17 Mei 2020 ya, menjelang Idul Fitri ini ya. Hari Minggu. Jadi hari Minggu jangan lupa dan ingatkan teman-temannya untuk standby dan untuk mengisi evaluasinya. Jadi untuk hari Minggu pagi itu sudah mulai. Maksimal link terputus itu pada pukul 18.00. Jadi kamu bisa mengerjakannya ba'da subuh, ba'da zuhur, ba'da asar, silakan. Pokoknya jam 18.00 itu linknya sudah terputus. Dengan link yaitu http://2 evaluasi daring Ramadan 1441H. Ya, silakan nanti diakses ya. Itu hari Minggu khusus untuk evaluasi tanggal 17. Jangan terlewat, nanti nilainya berkurang. Oke, kemudian ini ada lembar checklist. Ada 2 lembar checklist ya. Ada lembar checklist yang diceklis oleh siswa dan ada ini sama orang tua ya. Yang pertama nih, saya sholat 5 waktu tepat. Jadi ada yang diceklis oleh pribadi, anak itu sendiri. Kemudian ada yang diceklis oleh orang tua. Jadi yang warna biru itu oleh anak, yang warna kekuning-kuningan ya. Jadi yang warna biru itu diisi oleh anak, kemudian yang berikutnya itu diisi oleh orang tua siswa. Saya sholat 5 waktu tepat waktu. Nah, itu ada pilihannya 4, 3, 2, 1. Kalau 4 itu selalu ya.
Kalau 3 itu sering. Kalau 2 atau JP itu jarang. Kemudian kalau 1 itu tidak pernah. Nah, nanti silakan di checklist. Setelah di checklist, kemudian nanti minta tolong di checklistkan ke orang tua juga yang kolom berikutnya. Nah, setelah itu kemudian nanti tanda tangani. Telah ditandatangani tanggal ini kapan kamu menchecklistnya? Ya, kalau ini menchecklistnya adalah nanti di hari terakhir, yaitu pada tanggal 20 atau tanggal 21. Ya. Jadi tanggal 20 atau 21. Itu ya. Jadi yang warna biru itu sama anak, yang warna ininya sama orang tua. HP dibawa. Oke, ini tadi yang sudah Bapak sampaikan. Jadi ini mah diisinya silakan, yaitu hari paling akhir minimal tanggal 20 atau tanggal 21 untuk pengisian checklist. Ya. Jadi telah ditandatangani tanggal 20 atau 21 Mei 2020 telah dilaksanakan oleh siapa nih anaknya? Misalkan Andika, begitu. Tanda tangan nanti orang tua kamu, begitu. Oke, selanjutnya di sini ada tips Ramadan. Ya, ini hanya sebagai penguat saja ya. Jadi berniat untuk puasa sejenak. Nah, ini hanya penguat saja, ya, begitu. Oke, sampai sini mungkin dari Bapak pengarahan sosialisasi untuk pengisian jurnal cukup. Lebih kurangnya mohon maaf, yang nantinya dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mungkin Bapak akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Andika. Oke, silakan manfaatkan. Kalau ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Nanti Bapak akan share jurnalnya dengan via link. Baik nanti di sini atau nanti di grup WA. Jadi nanti di grup WA Bapak share, di grup di meeting room ini juga Bapak share. Ya.